Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Salah Besar Mengusik Kakek Penjual Angkringan ini, yang ternyata seorang kakek sakti. Dan ini dia selengkapnya. Pasar Wage tahun 1993 selalu punya cara sendiri untuk menorehkan suasana malam yang sulit dilupakan. Begitu matahari tenggelam, jalanan menuju pasar mulai dipenuhi pedagang kecil yang menggelar dagangannya. Lampu Petromax bergantungan di setiap sudut, suaranya berdesis lirih, bercampur bau minyak tanah yang khas. Asap sate, gorengan, dan wedang jahe berkelinding di udara, menciptakan aroma yang hangat sekaligus membuat perut lapar seketika. Lantunan radio butut dari salah satu warung menyusup di sela-sela hiruk-pikuk suara tawar-menawar. Di salah satu sudut pasar itu berdiri sebuah angkringan sederhana. Gerobak kayu tua dengan cat yang sudah mengelupas, tikar usang yang digelar seadanya, dan tungku arang kecil yang terus menyala sepanjang malam. Angkringan itu milik seorang kakek renta bernama Karto Mulyo. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput, dan pakaiannya hanya berupa kain lurik pudar yang tampak terlalu longgar di tubuh kurusnya. Meski begitu, ada sesuatu yang membuat angkringannya berbeda. Tidak peduli berapa banyak warung makan besar atau penjual sate yang lebih mewah, selalu saja ada sekelompok orang yang setia duduk di tikar Karto. Mereka menikmati nasi kucing, sate usus, dan wedang jahe panas yang disajikannya dengan tangan gemetar namun cekatan. "Wedang mule," kata Karto pelan malam itu, sambil menyodorkan gelas kaleng berisi air jahe hangat kepada seorang pelanggan muda. Suaranya berat, serak, tapi entah mengapa menenangkan. Beberapa pelanggan setia seperti Wiji, tukang becak langganan, atau Surit yang bekerja sebagai kuli pasar, selalu mengatakan bahwa wedang Karto punya rasa berbeda. Seperti ada yang ganjel di lidah, tapi bikin badan enteng setelahnya, ujar Surip suatu malam, sambil menyeruput dalam-dalam. Wiji hanya terkekeh, menambahkan bahwa tiap habis makan di angkringan itu, mimpinya selalu aneh, seakan-akan ia berjalan di tengah kabut dengan suara orang mengaji dari kejauhan. Namun, tidak semua orang menganggap angkringan Karto sebagai tempat nyaman. Bagi sebagian pedagang besar di pasar, keberadaan kakek tua itu hanyalah pengganggu. Mereka tidak habis pikir kenapa ada saja pelanggan yang lebih memilih duduk lesehan di tikar usang ketimbang makan di warung dengan kursi dan meja. Salah satu yang paling tersulut rasa irinya adalah Sutarman, pemilik warung makan besar di seberang jalan. Warungnya luas, penuh hiasan kalender, dan menampilkan menu yang lebih modern untuk ukuran kampung waktu itu. Sop buntut, ayam goreng kremes, hingga es sirup warna-warni. Setiap kali ia melihat pelanggan warungnya menyeberang jalan dan memilih duduk di tikar Karto, wajahnya memerah. "Ndak masuk akal, apa enaknya makan nasi kucing 2 suap itu dibanding sop buntutku?" Gerutunya pada istrinya Sulastri sambil menghitung uang hasil dagangan yang makin terasa berkurang. Sulastri hanya mendengus. Orang kampung itu aneh, mungkin karena murahnya, atau memang si Karto itu ada apa-apanya? Kata-kata Sulastri membuat Sutarman terdiam. Ia menatap ke arah angkringan yang masih ramai meski malam semakin larut. Karto duduk di balik gerobak tuanya, sesekali tersenyum samar, sesekali menunduk, seolah-olah tidak peduli dengan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ada sesuatu di wajah renta itu, bukan sekadar lelah, melainkan seperti menyimpan rahasia besar yang tidak terucapkan. Bisik-bisik pun beredar di antara pedagang pasar. Ada yang bilang Karto dulunya seorang pengembara yang pernah belajar ilmu di gunung. Ada pula yang berani bersumpah pernah melihat cahaya aneh berpendar dari arah angkringannya saat tengah malam. "Aku pernah lewat jam 2 pagi loh," kata seorang pedagang tembakau bernama Samin pada kawannya. "Gerobaknya masih ada, padahal Karto katanya sudah pulang, dan aku dengar suara orang ngaji dari dalam gerobak itu. Merinding aku." Kabar seperti itu cepat menyebar dan justru menambah daya tarik angkringan Karto.
Pelanggan yang percaya hal-hal gaib datang bukan hanya untuk makan, tapi juga mencari sensasi. Mereka duduk diam sambil memperhatikan setiap gerak-gerik Karto, seolah menunggu kejadian aneh. Namun, bagi Sutarman, bisik-bisik itu hanya menambah kebenciannya. Ia merasa dipermalukan, seorang pedagang besar kalah pamor dari kakek lusuh penjual nasi kucing. Malam itu, dari balik warungnya yang sudah mulai sepi, ia menatap angkringan itu dengan tatapan penuh dendam. Aneh tapi misterius, itulah yang bikin orang datang padanya. Gumam Sutarman lirih, mengepalkan tangannya. Di angkringannya, Karto seolah bisa merasakan tatapan itu. Tangannya yang keriput berhenti sejenak saat membungkus nasi kucing. Ia menoleh ke arah warung Sutarman, bibirnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Sesaat kemudian, lampu Petromax di sekitar warung Sutarman berkedip-kedip, lalu padam sejenak sebelum kembali menyala. Para pelanggan menoleh kaget, tapi Karto tetap duduk tenang. Ia menyodorkan nasi kucing pada Wiji sambil tersenyum samar. Ora usah kuatir leh, makan wae, reramean pasar kimung angin lewat. Suasana malam itu kembali normal, tapi bisikan-bisikan tentang keanehan Karto semakin kuat. Bagi sebagian orang, ia hanyalah kakek renta yang menjual makanan murah, tapi bagi yang lain, Karto Mulyo adalah sosok misterius, bagai bayangan gaib yang menyamar di tengah keramaian pasar Wage. Dan entah kenapa, tatapan matanya selalu membuat orang berpikir dua kali sebelum berbuat macam-macamnya. Sejak malam itu, rasa iri Sutarman semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia menutup warungnya di seberang jalan, matanya tak pernah lepas dari keramaian angkringan Karto Mulyo. Tikar lusuh, gerobak reyot, dan tungku arang sederhana itu selalu saja dikerumuni orang. Bahkan ketika sebagian warung sudah meredup, angkringan Karto masih ramai. Obrolan mengalir, gelas wedang saling berdenting, dan tawa para pelanggan membuat telinga Sutarman terasa panas. "Apa ndak salah dunia ini?" gerutunya sambil mengusap wajah berkeringat. "Aku sudah keluar banyak modal, masakanku lebih enak, tempat lebih bersih, tapi orang-orang malah memilih makan nasi kucing yang cuma 2 suap." Di rumah, rasa dongkolnya semakin parah. Sulastri, istrinya, yang duduk sambil memilah uang hasil jualan, menatapnya dengan wajah kecewa. Malam itu hasil penjualan jauh di bawah harapan. "Lah ini man," kata Sulastri dengan nada dingin. "Kita kerja keras, bangun lebih awal, masak lebih banyak, tapi uangnya segini saja. Sementara itu kakek renta di seberang sana bisa dapat untung tanpa keluar modal banyak." Sutarman hanya menghela napas, memijit pelipis. "Aku juga heran, Las. Orang-orang seakan lebih percaya sama dia. Apa enaknya makan lesehan di tikar butut? Aku ndak habis pikir." Sulastri menaruh uang di atas meja, lalu menatap tajam suaminya. "Ndak usah pura-pura ndak tahu, Man. Kau kan sering dengar bisik-bisik orang pasar. Mereka bilang Karto itu bukan orang biasa. Wedangnya lain, dagangannya bikin orang ketagihan. Siapa tahu memang ada sesuatu yang diselipkan." Sutarman mengeringit. Kata-kata istrinya menusuk telinga. "Kau maksud apa? Dia pakai pesugihan atau pakai penglaris?" "Entahlah," jawab Sulastri pelan, "tapi aku yakin ndak wajar. Orang makan di situ katanya mimpinya aneh-aneh, tubuh jadi enteng. Ada yang bilang sering dengar suara azan dari gerobaknya. Coba kau pikir, Man, apa itu semua bisa dianggap kebetulan?" Ucapan itu membuat hati Sutarman makin panas. Ia tidak mau kalah oleh seorang kakek lusuh. Keangkuhannya sebagai pemilik warung besar membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa pelanggan lebih memilih makanan sederhana dibanding menu mewahnya. Malam-malam berikutnya, ia sengaja duduk di warungnya sambil memperhatikan dari jauh. Matanya memandang angkringan Karto dengan sorot dendam. Semakin dilihat, semakin tumbuh rasa benci yang sulit dikendalikan. Seakan-akan sosok renta itu adalah duri yang menusuk harga dirinya.
Di tengah kekalutannya, kabar tentang seorang dukun sakti bernama Ki Warjita mulai ramai diperbincangkan di pasar. Konon, Ki Warjita tinggal di daerah Banyu Urip, sekitar 2 desa dari Pasar Waje. Ia terkenal mampu menyingkirkan pesaing dagang hanya dengan segenggam tanah kuburan dan beberapa mantra. Banyak pedagang yang diam-diam pernah menggunakan jasanya, dan hampir semua cerita berakhir sama. Lawan mereka sakit mendadak, jatuh miskin, atau mati perlahan. Kabar itu sampai ke telinga Sutarman lewat pedagang tembakau bernama Samin yang suatu malam sedang ngobrol di warungnya. "Man, kalau kau memang kepikiran ndak bisa bersaing sama si Karto itu, kenapa ndak coba cari jalan lain? Aku dengar Ki Warjita di Banyu Urip bisa membantu. Katanya cuma butuh nama dan sedikit syarat, nanti orang yang kau maksud bisa hancur sendiri." Sutarman terdiam, wajahnya kaku. Samin menepuk pundaknya seolah memberi saran yang biasa. Tapi di dalam hati Sutarman, benih gelap itu langsung tumbuh subur. Malamnya di rumah, ia kembali membicarakan hal itu dengan Sulastri. "Aku dengar ada dukun sakti, Las, Ki Warjita namanya. Orang-orang bilang dia bisa singkirkan siapapun. Apa menurutmu aku harus mencoba?" Sulastri menatapnya lama lalu menarik nafas berat. "Kalau kau tanya aku, Man, aku hanya ingin warung kita kembali ramai. Kalau memang itu satu-satunya jalan, ya sudah. Tapi ingat, main dengan orang seperti itu ada resikonya. Pastikan kau siap." Tatapan istrinya bukan sekedar restu, melainkan juga desakan. Sutarman merasa terpojok. Harga diri, iri hati, dan tekanan dari istri bercampur menjadi satu. Ia pun mengangguk pelan, seolah keputusan itu sudah bulat. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar pergi ke Banyu Urip. Dengan alasan mencari barang dagangan, ia menumpang becak dan bertanya sana-sini hingga sampai di sebuah rumah tua di pinggiran kebun tebu. Rumah itu dikenal sebagai tempat tinggal Ki Warjita. Dari luar tampak suram, dinding bambunya lapuk, namun dari dalam tercium bau dupa yang menyengat. Orang-orang sekitar hanya berbisik, tidak berani menatap lama ke arah rumah itu. Sutarman berdiri ragu di depan pintu, tapi akhirnya mengetuk dengan tangan gemetar. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam membuka pintu. Rambutnya panjang beruban, wajahnya keriput namun berwibawa. "Kau Sutarman, pemilik warung di Pasar Wage bukan?" tanyanya dengan suara serak tapi mantap. Sutarman tercekak. Ia belum sempat memperkenalkan diri, tapi Ki Warjita sudah menyebut namanya. Jantungnya berdegup keras. "Iya Ki, saya yang datang minta tolong." Ki Warjita tersenyum tipis, menyingkapkan gigi yang sudah ompong. "Aku tahu maksudmu. Kau ingin singkirkan si Karto Mulyo, katek penjual angkringan itu, bukan?" Pelipis Sutarman basah oleh keringat. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Ki Warjita mengundangnya masuk. Di dalam suasana remang, penuh asap dupa dan suara cicak yang berulang-ulang. Beberapa boneka jerami tergantung di dinding, paku karatan menancap di bagian perut boneka itu. Sutarman bergidik, tapi ia sudah terlanjur melangkah. Malam itu, ia membuat kesepakatan. Ki Warjita menjanjikan bahwa dalam waktu singkat, angkringan Karto akan roboh. Pelanggan akan pergi dan Karto sendiri akan tersungkur sakit. Sutarman pulang dengan perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus berharap besar. Namun sejak ia kembali ke pasar, hawa aneh mulai terasa di sekitarnya. Lampu di warungnya sering redup tanpa sebab, pelanggan terlihat gelisah. Bahkan ketika malam-malam Sutarman mencuri pandang ke arah angkringan Karto, ia merasakan hawa dingin menyusup tulang. Karto tetap duduk tenang di balik gerobaknya, seolah sama sekali tak terganggu. Bahkan ketika angin berhembus kencang dan tikar usang hampir terlipat, tangan renta itu hanya merapikannya sambil tersenyum samar. Sutarman menggertakkan gigi. "Tunggu saja Karto, sebentar lagi kau akan tahu rasa," bisiknya pada diri sendiri.
Namun jauh di dalam hatinya, ia tak bisa menepis perasaan aneh. Seolah-olah justru dirinya yang sedang diawasi oleh mata tua itu. Malam itu, angin berembus kencang dari arah utara. Di Banyu Urip, rumah reyot Ki Warjita tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Dupa yang menyala di pojok ruangan menebarkan asap pekat, bercampur bau amis darah segar yang baru saja diteteskan ke sebuah mangkuk tanah liat. Di tengah ruangan, sebuah boneka jerami tergeletak, tubuhnya dililit benang hitam dan kain kafan sisa dari kuburan. Ki Warjita duduk bersila, matanya terpejam rapat. Di hadapannya, beberapa benda sesaji tertata rapi, kepala ayam hitam yang baru dipenggal, segelas air yang dicampur tanah kuburan, serta 3 batang paku karatan yang berkilat samar terkena cahaya lampu minyak. Tangannya yang keriput gemetar, namun suaranya ketika melantunkan mantra terdengar berat, penuh tekanan. Niat ingsun nyirnake nyawa, kanggo wong kang jenenge Kartomulyo. Mantra kuno itu diulang berkali-kali, disertai tarikan napas panjang. Ki Warjita menusukkan satu persatu paku karatan ke dada boneka jerami. Setiap tusukan diiringi cipratan darah ayam yang diguyurkan ke kain kafan. Bau amis semakin tajam, membuat udara ruangan itu pengap dan mencekik. Di luar rumah, suara anjing melolong panjang. Bulan sabit yang tertutup awan tipis seakan ikut menyaksikan ritual gelap itu. Ki Warjita meremas segenggam rambut ayam, menekannya ke wajah boneka, lalu menggumamkan doa kutukan. Gusti Peteng, genti nyowo, si Kartomulyo ambruk, dagange ambyar, uripe rampung. Di Pasar Wage, saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Angkringan Kartomulyo masih menyala, meski sudah tidak seramai biasanya. Beberapa pelanggan setia masih duduk sambil menyeruput wedang jahe. Karto sendiri sibuk merapikan bungkus nasi kucing yang tersisa. Tangan tuanya bergerak pelan, matanya sesekali melirik ke arah langit malam. Hawa aneh tiba-tiba merayapi pasar. Angin malam terasa lebih dingin, seolah menusuk tulang. Wiji, tukang becak yang duduk di tikar, merapatkan jaket lusuhnya. "Loh, kok rasanya adem banget yo Pak De?" gumamnya. Surip, kuli pasar, hanya mengangguk sambil menatap sekeliling. Karto tidak menjawab, ia hanya tersenyum samar, lalu menuang wedang jahe ke dalam gelas kaleng, menyerahkannya kepada Wiji. "Angeti awakmu wae le, angin malam ora usah digagas," katanya pelan. Di saat bersamaan, di rumah Ki Warjita, ritual mencapai puncaknya. Sang dukun menggenggam boneka jerami erat-erat, matanya melotot, urat lehernya menegang. Ia menyalakan lilin kecil dari lemak manusia, hasil dari pesanan terdahulu, dan meneteskan cairan itu ke atas boneka. Api kecil menyambar, kain kafan mulai terbakar pelan dan Ki Warjita menggumam semakin keras. Namun, sesuatu yang tak wajar terjadi. Begitu api menjilat boneka, Ki Warjita merasakan panas aneh di dadanya sendiri. Ia terbatuk keras, lalu darah segar muncrat dari hidungnya. Tangannya gemetar, matanya berkunang-kunang. "Kenapa? Kenapa balik ke aku?" desisnya serak. Ia mencoba melanjutkan mantranya, tapi lidahnya keluh. Telinganya mendadak dipenuhi suara lantunan azan, jelas, nyaring, menggema tanpa henti.
Suara itu bukan datang dari luar, melainkan bergema dari dalam kepalanya. Ki Warjita menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi gema itu semakin keras. Jantungnya berdegup tak karuan, keringat dingin bercucuran. Boneka jerami yang ia pegang tiba-tiba meledak kecil. Paku karatan terlepas dan memantul ke lantai, meninggalkan bekas gosong di tikar pandan. Di Pasar Wage, Kartomulyo menghentikan tangannya sejenak. Ia menoleh ke arah langit, lalu tersenyum samar. Tatapannya kosong, tapi ada sorot aneh di matanya, seakan ia tahu apa yang sedang berlangsung di kejauhan. Ia meraih satu dupa kecil yang memang selalu ia simpan di balik gerobak, menyalakannya, lalu meletakkannya di samping tungku arang. Asap tipis mengepul, membawa aroma cendana yang menenangkan. Wes wayahe bali marang panggonane, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Wiji yang duduk di dekatnya menoleh heran. "Apa Pak De?" tanyanya. Karto hanya menggeleng pelan, tersenyum. "Ora ono le, wedangan wae." Sementara itu, di Banyuwurip, Ki Warjita terjungkal ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat, darah segar terus menetes dari hidung dan mulutnya. Ia berusaha meraih kendi air yang diletakkan di pojok ruangan, tapi tangannya lemah. Suara azan semakin keras, seakan memenuhi setiap rongga rumahnya. "Tidak mungkin, aku ini Warjita, dukun paling disegani." Suaranya tercekat, tubuhnya menggeliat di lantai. Api kecil dari kain kafan yang terbakar menjalar ke boneka lain di dinding, membuat ruangan semakin penuh asap. Namun, entah bagaimana, lilin yang tadi menyala padam begitu saja, meninggalkan bau menyengat. Ki Warjita terkulai, terengah-engah, matanya memerah. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri yang telah menangkis santet itu. Di pasar, angkringan Kartomulyo tetap berdiri tenang. Para pelanggan mulai bubar satu persatu, tapi Karto tidak segera membereskan dagangannya. Ia duduk bersila di tikar, memejamkan mata sejenak. Senyum tipis menghiasi wajah keriputnya, senyum yang membuat Wiji dan Surip saling berpandangan heran. "Pak De iki kok ora ono capek-capek yo?" bisik Surip sambil meraih sandal. "Yo piye, wong wedangane wae rasane ora umum," jawab Wiji, setengah bercanda, setengah serius. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum samar itu, Karto sedang menyaksikan bagaimana serangan santet yang ditujukan padanya gagal total dan justru memakan sang pengirimnya sendiri. Malam itu, pasar kembali hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Karto menutup matanya, menghela napas panjang, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Sing nyobong ganggu, mesti bakal ngerti sopo aku sejatine." Pasar Wage tahun 1993 itu kembali riuh seperti biasa. Lampu-lampu Petromax masih menggantung di tiap sudut, berpenjar kuning temaram. Asap dari bara sate, gorengan yang digoreng di wajan besi, dan aroma kopi tubruk berpadu dengan bau tanah basah sisa hujan sore. Di antara hiruk-pikuk itu, angkringan Kartomulyo tetap menjadi titik perhentian orang-orang yang ingin melepas penat malam. Pelanggan Karto malam itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa pedagang sayur yang sudah selesai berjualan, pemuda kampung yang baru pulang ronda, sampai para kuli angkut yang kantongnya tipis, semuanya duduk di bangku bambu sederhana. Mereka bercengkrama, menyeruput wedang jahe panas, sambil sesekali melirik ke arah Karto yang sibuk menambah bara arang di tungku kecilnya. Di tengah obrolan santai, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar pelan namun jelas. "Aku kok jadi ingat ya, dulu pernah dengar nama Kartomulyo ini? Bukan sembarang wong loh," ucap Pak Wiryo, seorang pedagang kain yang sudah lama jadi pelanggan angkringan itu. Beberapa kepala menoleh. Seorang pemuda bertanya, "Memangnya dulu Pak Karto itu siapa Pak Wiryo?" Pak Wiryo menatap Karto sebentar, lalu menunduk, seolah ragu untuk bicara.
Namun desakan dari teman-temannya membuat ia melanjutkan, meski dengan suara agak lirih. Kalau tidak salah, dulu beliau pernah jadi santri di pesantren besar dekat Gunung Lawu. Santrinya Kiai Masyudi, kiai yang kabarnya punya ribuan murid. Katanya, Karto Muda itu salah satu santri kesayangannya. Punya ilmu yang tidak semua orang bisa dapat. Bisik-bisik pun menyebar di antara pelanggan. Ada yang terperanjat, ada pula yang mencibir tak percaya. Hah, masa iya? Lawang beliau cuma jualan angkringan begini? Sahut seorang pemuda kurus yang biasa dipanggil Tego. Pak Wiryo menghela pelan. Justru itu, orang yang sungguh-sungguh punya ilmu biasanya nggak butuh pamer. Mereka lebih suka hidup sederhana, tidak mencolok. Konon, Karto memilih meninggalkan dunia pesantren bukan karena gagal, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia tunggu. Seseorang menimpali, maksudnya apa Pak? Pak Wiryo menghela napas. Ada yang bilang beliau menyamar jadi orang biasa sambil menunggu waktu untuk menumpas ilmu hitam. Soalnya dulu pernah ada bisikan bahwa Karto ini dititipi amanah khusus dari kiai gurunya. Tapi ya, itu hanya kabar dari mulut ke mulut. Obrolan itu semakin membuat suasana angkringan penuh tanda tanya. Semua melirik ke arah Karto yang sejak tadi hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi. Tangannya tetap cekatan menyiapkan wedang kopi dan membakar sate usus, seolah tidak mendengar apapun. Namun, sorot matanya sesekali tampak berkilat, menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Sementara itu, di sisi lain pasar, Sutarman duduk gelisah di kursi warung makanannya. Wajahnya tampak pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Istrinya, Surti, mencoba menenangkan. Mas, sudah 3 malam Ki Warjita tidak muncul di pasar. Aku dengar beliau sakit keras. Orang bilang mendadak mimisan, tidak bisa tidur, dan sering teriak-teriak seperti mendengar suara azan. Jangan-jangan... Sutarman menoleh tajam. Jangan-jangan apa Surti? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama santet yang ia kirim ke Karto itu. Dek, Sutarman tercekat, dadanya berdekup keras. Dalam benaknya, ia teringat jelas bagaimana ia sendiri yang mendatangi rumah Ki Warjita di Banyu Arip, menyerahkan amplop berisi uang, meminta agar Karto dilenyapkan. Namun kenyataannya justru sang dukun yang tumbang. Tidak mungkin santet balik menyerang pelakunya kecuali ada kekuatan yang lebih besar melindungi orang itu. Gumamnya sendiri dengan wajah pucat pasi. Malam itu, Sutarman memberanikan diri mendekati angkringan Karto. Perutnya mual, tapi kakinya seakan dipaksa melangkah. Ia melihat Karto sedang melayani pelanggan, wajahnya tetap teduh. Setelah menunggu, ia mendekat, pura-pura membeli segelas kopi. Kopi pahit Pak Karto, ucapnya dengan suara bergetar. Karto menatapnya sejenak lalu tersenyum samar. Tangannya menuangkan kopi tubruk ke dalam gelas. Setelah menyerahkan, ia berkata dengan nada pelan namun tajam menusuk. Hidup ini aneh ya Man. Kadang orang berniat menjatuhkan orang lain, tapi yang jatuh justru dirinya sendiri. Sutarman tercekat, matanya membesar, tubuhnya kaku seperti patung. Karto kembali tersenyum tipis, lalu berbalik melayani pelanggan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kata-kata itu menghantam hati Sutarman seperti petir. Ia buru-buru meneguk kopi panas itu, lidahnya hampir melepuh. Jantungnya berdekup makin kencang. Ia merasa Karto tahu segalanya, tahu siapa dalang di balik santet yang dikirim. Di bangku seberang, beberapa pelanggan kembali membicarakan desas-desus tadi. Ada yang bilang Karto pernah melakukan tirakat berbulan-bulan di hutan lereng Lawu. Ada pula yang bersumpah melihat Karto Muda ikut dalam pengajian besar Kiai Masyudi di tahun 70-an. Semua kabar itu membuat sosok Karto semakin misterius, antara kagum, takut, sekaligus penasaran. Sementara Karto sendiri tetap pada kesederhanaannya, menyajikan nasi kucing, tempe bacem, sate usus, dan wedang panas. Tidak sekalipun ia menanggapi gosip, hanya sesekali menyindir dengan kalimat halus yang menyayat hati. Malam itu, Sutarman pulang dengan langkah gontai. Kata-kata Karto terngiang-ngiang di kepalanya. Rasa cemas, takut, dan bersalah bercampur jadi satu.
Ia mulai sadar telah mengusik orang yang bukan sembarangan, dan semakin jelas Kartomulyo bukan sekedar kakek lusuh penjual angkringan. Malam di Pasar Wage kembali basah oleh gerimis yang turun pelan. Lampu-lampu Petromax memantulkan cahaya berkilau di genangan air, membuat bayangan para pedagang memanjang di tanah becek. Di tengah riuh itu, warung makan Sutarman tampak sepi. Hanya ada 2 meja terisi, sisanya kosong. Sementara, tak jauh dari sana, angkringan Kartomulyo masih dipenuhi pelanggan yang duduk berjejal di bangku bambu, menghirup wedang panas dan mengobrol riang. Sutarman berdiri di ambang pintu warungnya, matanya sayu dan wajahnya pucat. Sejak beberapa malam terakhir, ia dihantui bayangan aneh. Setiap kali malam larut, ketika warung hampir tutup, selalu ada sosok hitam yang duduk di salah satu bangku kosong. Siluetnya menyerupai pelanggan Karto, mengenakan caping lusuh, tubuh kurus, tapi wajahnya tak pernah jelas terlihat. Pertama kali muncul, Sutarman mengira hanya bayangan orang lewat. Namun sosok itu tidak pernah bergerak, hanya duduk diam, menunduk, seolah menatap meja. Saat Sutarman memberanikan diri mendekat, bayangan itu lenyap, meninggalkan kursi basah seperti ada yang baru saja mendudukinya. Malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Kali ini, meski tanpa suara, Sutarman bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Udara di warungnya menjadi pengap, seperti ada asap tipis yang menyesakkan dada. Tak kuat menahan, ia terpaksa menutup warung lebih awal. "Mas, kenapa akhir-akhir ini warung selalu tutup cepat? Pelanggan jadi kabur semua," protes Surti, istrinya, sambil mengelap meja. Sutarman hanya diam. Ia tidak sanggup bercerita, takut dianggap gila. Dalam hatinya, ia yakin bayangan itu adalah pertanda buruk, balasan dari ulahnya mengusik Karto. Namun egonya menolak mengaku salah. Sementara itu, kabar tentang Ki Warjita semakin menyebar. Konon, tubuh dukun sakti itu kini kurus kering. Tetangga-tetangganya menceritakan bahwa setiap malam Ki Warjita menjerit kesakitan. Ia mengaku melihat lidah-lidah api keluar dari perutnya sendiri, menjilat kulitnya hingga melepuh, meski orang lain tidak melihat apapun. Beberapa muridnya kabur karena ketakutan. Rumah Ki Warjita yang dulu sering dipenuhi orang minta tolong, kini sunyi, hanya terdengar suara batuk dan rintihan dari dalam. Orang-orang desa mulai berbisik bahwa ia kena karma karena salah memilih musuh. Di pasar, cerita ini cepat menyebar. Ada yang bilang santetnya berbalik, ada pula yang yakin bahwa Karto punya tameng gaib yang lebih kuat. Dari segala ilmu hitam, setiap kali namanya disebut, suasana berubah sunyi. Orang-orang menunduk, tak berani sembarangan berkomentar. Sementara itu, Karto tetap berjualan seperti biasa. Ia duduk di kursi kecil, tangan cekatan membungkus nasi kucing, matanya tajam memperhatikan bara api yang memerah di tungku. Namun ada sesuatu yang berbeda. Para pelanggan setia merasakan auranya semakin kuat, semakin berat. Seolah-olah di sekeliling angkringan itu ada dinding tak kasat mata yang menjaga, membuat siapapun merasa aman di dalamnya, tetapi mencekam bagi mereka yang berniat buruk. Malam itu, seorang pemuda berbisik pada temannya, "Kau merasa nggak kalau duduk di sini suasananya tenang, tapi bulu kuduk merinding?" Temannya mengangguk, "Iya, kayak ada yang ngawasi kita, tapi sekaligus melindungi." Karto hanya tersenyum samar mendengar bisik-bisik itu. Tidak sepatah kata pun keluar, namun sorot matanya sesekali menoleh ke arah warung Sutarman yang semakin sepi. Di sisi lain, Sutarman semakin tertekan. Bayangan hitam itu kini muncul bukan hanya di warungnya, tapi juga dalam tidurnya. Ia sering terbangun tengah malam, mendapati sosok itu duduk di pojok kamar, hanya menunduk, lalu lenyap begitu saja. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. "Mas, wajahmu pucat sekali, tolong, hentikan semua ini, aku takut." Sutarman menepis tangannya. "Aku tidak bisa berhenti, Surti. Kalau aku berhenti, artinya aku kalah. Aku sudah keluar banyak uang, masa harus menyerah pada kakek lusuh itu?" "Lusuh apa? Kalau benar dia orang sakti, kita bisa celaka, Mas," suara Surti meninggi. Namun Sutarman menggeleng keras. Dalam hatinya, rasa iri masih menguasai.
Ia tidak terima angkringan kecil bisa mengalahkan warung makannya yang besar. Meskipun takut, ia masih berusaha mencari cara lain untuk melawan. Beberapa malam kemudian, ia kembali menemui orang pintar lain di pinggiran kota. Namun hampir semua menolak. "Kalau lawanmu benar Kartomulyo, maaf, aku tidak berani ikut campur," kata salah satu dukun tua. Penolakan demi penolakan membuat Sutarman semakin putus asa. Sementara bayangan hitam itu semakin sering. Kadang, ia mendengar suara kursi digeser di warungnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang, ia mencium bau arang terbakar yang mirip aroma angkringan Karto, padahal bara di tungku warungnya sudah padam. Setiap malam, teror semakin dekat. Sutarman mulai menyesal, tapi lidahnya keluar untuk mengaku salah. Rasa malu, gengsi, dan ketakutan bercampur jadi satu. Dalam batinnya, ia tahu semua sudah terlambat. Sesuatu yang lebih besar telah bergerak, dan ia tidak lagi bisa menghentikannya. Di kejauhan, Karto duduk di angkringannya, wajahnya tetap tenang. Namun dalam sorot matanya, tersimpan sesuatu yang membuat Sutarman semakin yakin. Ia sedang berhadapan dengan seorang kakek yang jauh lebih dari sekedar penjual angkringan biasa. Malam Jumat Kliwon turun dengan sunyi yang berat di Pasar Wage. Hujan tidak turun, namun udara lembab menekan dada siapapun yang bernafas. Langit gelap pekat, tanpa bintang, seolah diselimuti kabut hitam yang menunggu sesuatu terjadi. Lampu-lampu petroaks di kios-kios berkelip-kelip, nyala api goyah seperti diterpa hembusan tak kasat mata. Namun yang paling aneh malam itu adalah suasana di sekitar angkringan Kartohulyo. Bangku bambu penuh oleh orang-orang yang duduk diam, tak bergerak. Wajah mereka samar, seperti hanya bayangan manusia. Mereka menyeruput wedang dan menyuap nasi kucing, tetapi tidak ada suara percakapan, hanya kesenyapan yang menekan telinga. Sutarman melangkah gontai memasuki pasar. Napasnya memburu, dada seperti dipalu rasa takut bercampur nekat. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan teror yang setiap malam menghantui warung dan tidurnya. Kali ini, ia ingin menuntaskan semua dengan cara langsung, menantang Karto di hadapan mata sendiri. Langkahnya berhenti di depan angkringan. Dari balik kerumunan bayangan itu, Karto duduk dengan tenang. Tubuhnya kurus, wajahnya lusuh, namun sorot matanya memantulkan api bara dari tungku arang. Senyum tipis mengembang, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat jantung Sutarman bergetar. "Kau datang juga, Man." Suara Karto pelan namun terdengar jelas di tengah hening. "Akhirnya, kau berani keluar dari balik bayanganmu sendiri." Sutarman menelan ludah. Aku ingin kau berhenti menakut-nakuti aku. Apa maumu sebenarnya?" teriaknya, meski suaranya terdengar lebih seperti jeritan orang terpojok. Karto menghela napas, lalu berdiri perlahan. Suasana seakan menegang. Bayangan-bayangan pelanggan ikut bangkit dari bangku bambu, namun wajah mereka tetap samar. Dari kejauhan, bunyi kentongan ronda terdengar lirih, seakan memberi isyarat bahaya. "Aku tidak pernah menakut-nakutimu, Man," kata Karto. Suaranya kini dalam dan bergema aneh. "Aku hanya menjaga angkringan ini, menjaga pasar ini. Kau yang memanggil maut dengan tanganmu sendiri. Kau yang membuka pintu untuk kegelapan." Wajah Sutarman makin pucat. "Jangan bicara seperti itu. Kau cuma kakek lusuh penjual angkringan. Jangan berlagak seolah." Belum selesai ia bicara, Karto menepuk tangan sekali. Seketika, lampu Petromax di sekitar pasar bergetar hebat. Beberapa padam, menyisakan cahaya redup dari tungku arang. Di saat itu juga, tubuh Karto berubah seolah lebih besar, lebih tegap, matanya menyala merah redup. "Aku bukan sekadar penjual angkringan, Man," katanya lantang. "Aku murid Kiai Masyhudi dari Gunung Lawu. Sejak muda, aku ditempa untuk menghadapi kegelapan. Aku memilih berdiam, menunggu waktu. Dan sekarang waktunya tiba. Dukun-dukun hitam yang kau sewa harus dibasmi."
Sutarman mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari balik kegelapan pasar, terdengar teriakan parau. Orang-orang yang semula duduk di bangku angkringan, kini memudar, menghilang seperti asap. Bayangan mereka terserap ke udara. Suasana pasar menjadi lebih mencekam. Tiba-tiba, sebuah tubuh berjalan terseok dari arah jalan sempit menuju pasar. Semua orang yang masih tersisa menahan napas. Tubuh itu adalah Ki Warjita. Namun sosoknya tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya hitam gosong, pecah-pecah seperti terbakar dari dalam. Dari mulut dan dadanya keluar asap tipis, matanya merah menyala penuh dendam. "Kau, Karto!" Suaranya serak seperti besi beradu. "Kau berani menolak ilmu hitamku. Kau berani membalikkan santetku." Karto berdiri tegak, tatapannya tajam menusuk. "Ilmu yang kau pakai berasal dari kegelapan, Warjita. Sudah waktunya kau berhenti menjerat orang-orang dengan pesugihan dan santet. Kau yang menyakiti yang tak bersalah. Malam ini cukup sampai di sini." Ki Warjita meraung, tangannya membentuk mudra aneh, dan seketika lidah-lidah api keluar dari tubuhnya, meluncur ke arah Karto. Api itu menjilat bangku bambu, namun tak ada yang terbakar, hanya udara yang bergetar panas. Karto mengangkat tangannya pelan. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih kekuningan, menahan api itu sebelum sampai ke tubuhnya. Bara dari tungku angkringan mendadak membesar, seolah ikut melawan lidah api Ki Warjita. Pasar Wage kini bagai arena pertempuran tak kasat mata. Sutarman menyaksikan semuanya dengan mata melotot. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Bayangan hitam yang selalu menghantuinya kini berdiri di belakang, menahan bahunya agar tetap menyaksikan. Pertarungan semakin memanas. Ki Warjita berteriak melantunkan mantra, menancapkan jarum hitam ke tanah pasar. Dari tanah muncul asap pekat, wujud-wujud menyeramkan berwujud setengah manusia, setengah binatang merayap keluar. Namun, Karto hanya menggerakkan bibirnya, melantunkan doa, "La ilaha illallah." Suaranya bergetar, dan seketika bayangan-bayangan hitam itu terbakar oleh cahaya putih yang melingkupi tubuhnya. Jeritan goib terdengar, membuat udara bergetar. Ki Warjita semakin menggila, tubuhnya retak, dari celah kulitnya keluar api yang semakin besar. "Aku tidak akan kalah dari kakek tua sepertimu." Namun Karto tetap tenang. Dengan sorot mata yang dingin, ia berkata, "Kau bukan melawan aku, Warjita. Kau melawan doa. Kau melawan cahaya." Tubuh Karto menjadi gelap gulita. Hanya cahaya putih dari tubuh Karto dan api neraka dari tubuh Ki Warjita yang saling beradu di tengah pasar. Angkringan itu kini benar-benar jadi panggung eksekusi, saksi bisu pertarungan dua dunia yang tak semua mata bisa mengerti. Dan di tengah semua itu, Sutarman hanya bisa menutup wajah, menangis ketakutan, menyadari bahwa dirinya sudah menyeret dirinya sendiri ke jurang yang tak bisa lagi dielakkan. Suasana pasar Wage malam itu masih menegang setelah pertarungan gaib yang mengguncang angkringan Karto. Api yang tak kasat mata sempat membakar udara, membuat beberapa orang yang menonton dari jauh berlari terbirit-birit, meninggalkan warung dengan wajah pucat pasi. Mereka yang masih bertahan hanya bisa bersembunyi di balik lapak, menonton dengan mata yang tak sanggup percaya. Ki Warjita, dukun tua yang selama ini menebar teror lewat santetnya, tampak berdiri goyah. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, kulitnya menghitam dan urat-urat di wajahnya menonjol seolah siap meledak. Nafasnya tersengal, tapi matanya masih menyala dengan dendam yang pekat. "Karto, kau hanya penjual sayur, hanya tukang angkringan, jangan sok jadi pahlawan," teriaknya. Suaranya parau bercampur dengan derak tulang yang retak dari tubuhnya sendiri. Karto duduk tenang di bangku kayu, masih dalam balutan pakaian lusuhnya. Di depannya, tungku bara kecil yang biasanya untuk merebus air wedang jahe, kini berkilat aneh, seakan menjadi saksi atas apa yang sedang terjadi. Tatapannya dingin,
tak ada gentar sedikit pun. "Warjita," ucap Karto lirih, tapi suaranya menggema hingga menusuk telinga semua yang hadir. "Ilmu yang kau tebar selama ini, darah yang kau tumpahkan demi pesugihanmu, malam ini semua kembali padamu. Inilah hukum yang tak bisa kau hindari." Tiba-tiba, tubuh Ki Warjita kejang. Ia berusaha merapal mantra, jari-jarinya membentuk gerakan aneh. Namun, setiap kata yang keluar justru berbalik menjadi jeritan. Dari mulutnya menyembur darah kental bercampur belatung yang bergelimpangan ke tanah. Orang-orang yang menonton menutup mulut, sebagian muntah karena tak tahan menyaksikan pemandangan itu. "Tidak, bukan begini cara aku mati," raung Ki Warjita. Ia mencoba berlari, tapi kedua kakinya seperti meleleh. Kulitnya jatuh satu persatu, seperti kain yang dikupas dari daging. Santet yang dulu ia kirimkan kepada puluhan orang, korban yang mati mendadak, yang sakit tanpa sebab, yang gila karena gangguan gaib, kini berbalik memakan dirinya sendiri. Semua kutukan itu kembali menumpuk dalam raganya, seolah ribuan setan berebut ingin merobek-robek tubuhnya. Sutarman yang berdiri tak jauh dari sana terbelalak ketakutan. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia selama ini jadi pengikut Warjita, penyambung lidah dan penada hasil ilmu hitam. Kini ia melihat gurunya mati mengenaskan, tapi sebelum ia sempat melarikan diri, sesuatu yang ganjil terjadi. Perutnya mendadak melilit, Sutarman jatuh tersungkur, kedua tangannya menekan perut. Dari mulutnya keluar jeritan panjang. "Ah, tolong, panas, panas sekali." Ia berguling di tanah, wajahnya merah padam, matanya melotot tak karuan. Semua orang bisa mendengar suara dari dalam tubuhnya, seperti bara yang menyala, membakar isi perutnya. Bau daging terbakar merebak ke udara, membuat orang-orang semakin ngeri. "Karto, ampuni aku hanya ikut-ikutan," teriak Sutarman sambil merangkak mendekat ke angkringan. Namun, Karto tak bergerak. Ia hanya menatap dengan mata dingin seolah menimbang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar permohonan maaf. Bara dari tungku angkringan berdesis seakan menyambut penderitaan Sutarman. "Yang kau makan dari angkringan ini bukan sekadar nasi kucing, Sutarman," suara Karto lirih tapi jelas terdengar. "Setiap butir nasi, setiap kepulan asap telah menjadi saksi dosa-dosamu. Kau ikut menjerumuskan orang, ikut menertawakan penderitaan korban santet, dan malam ini kutukan itu menemukan jalan pulang." Sutarman menjerit lebih keras, tubuhnya bergetar, lalu darah segar menyembur dari mulutnya. Ia menghantam tanah dengan keras, menggeliat, hingga akhirnya tubuhnya kaku. Mata terbuka lebar, tapi kosong, seperti menatap kegelapan abadi. Orang-orang yang melihat kejadian itu gemetar, tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Semua hanya bisa bersembunyi, menyaksikan dua tokoh pasar yang selama ini ditakuti menemui ajal dengan cara yang tak terbayangkan. Ki Warjita ambruk tak jauh dari Sutarman. Tubuhnya kini hanya tinggal rangka berasap, kulitnya habis terbakar dari dalam. Bau menyengat daging busuk bercampur kemenyan memenuhi pasar. Sementara itu, Karto menghela napas panjang. Ia berdiri pelan lalu menutup tungku bara angkringan dengan kain basah. Gerakannya tenang, seperti biasa, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah kejadian kecil yang tak perlu diperpanjang. Ia merapikan gelas-gelas teh yang masih berembun, menggeser kendi, lalu menutup lapak lebih awal malam itu. "Cukup untuk malam ini," gumamnya. Pasar Wage mendadak gempar. Berita tentang kematian mengenaskan Ki Warjita dan Sutarman menyebar cepat ke seluruh penjuru. Orang-orang yang tadi sembunyi keluar dengan wajah pucat, sebagian langsung berlari pulang untuk menceritakan apa yang mereka lihat.
Sejak malam itu, tak ada lagi dukun berani beroperasi di sekitar pasar. Nama Ki Warjita jadi cerita bisik-bisik penuh ngeri, sedangkan nama Kartomulyo berubah menjadi misteri yang dihormati sekaligus ditakuti. Anehnya, keesokan harinya, angkringan Karto kembali buka seperti biasa. Ia melayani pembeli dengan wajah ramah, menyeduhkan kopi, menyiapkan nasi kucing, seolah tak pernah ada darah yang tumpah semalam. Orang-orang hanya bisa menatapnya dari kejauhan, ragu untuk mendekat terlalu dekat. Tak ada yang berani menyinggung peristiwa itu, tak ada pula yang berani menanyakan siapa sebenarnya Kartomulyo. Hanya satu hal yang pasti, angkringan itu kini bukan sekadar tempat singgah melepas lapar, melainkan tanda peringatan bahwa di balik wajah sederhana bisa tersembunyi kekuatan gaib yang tak terduga. Dan setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana pasar selalu hening lebih cepat. Orang-orang pulang sebelum larut, meninggalkan angkringan Karto yang tetap menyala dengan lampu teploknya berkedip seperti mata yang mengawasi seluruh pasar.